akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dalam persekutuan Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Firman Tuhan pagi ini bicara tentang pengalaman iman yang melahirkan pengakuan iman. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan penampakan pengakuan iman kami. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Mazmur 30 ayat 12. Saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kabungku kau tanggalkan. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Tema yang saya pakai, Tuhan sumber kekuatan. Saudara-saudaraku, Mazmur 30 ini mengungkap ratapan permazmur yang mengalami sakit parah. Permazmur tidak berdaya ketika bergulat dengan maut. Permazmur sekarat dan berada di ambang kematian. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang parah ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Allah mendengarkan doa dan meluputkan permazmur dari maut. Inilah kesaksiannya. Engkau telah menyembuhkan aku, Tuhan. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Penyembuhan yang luar biasa ini menimbulkan ucapan syukur yang berlimpah. Bahkan permazmur menyampaikan pernyataannya. Sesaat saja Allah murka, tetapi seumur hidup Allah murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Melalui pengalaman iman ini lahir pengakuan iman yang sangat indah. Saudara-saudaraku, permazmur hanya bergantung pada Tuhan yang sanggup meluputkan dari maut.
Pemazmur tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Pemazmur bertekad mempersembahkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Pemazmur juga berkomitmen untuk memuliakan Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudaraku, ada yang menggambarkan bahwa kepatuhan seperti seorang anak kecil akan tetap bersukacita ketika ayah atau ibunya menggendongnya. Walau dia sendiri tidak tahu kemana ayah atau ibunya akan bawa, namun ia tetap bersukacita. Jadi sumber sukacitanya bukan lagi pada tempat tujuan ataupun jalan yang akan ditempuh oleh ayah atau ibu yang menggendongnya, tetapi selama berada dalam dekapan atau gendongan ibu dan ayahnya, maka hal itu sudah lebih dari cukup baginya untuk bersukacita. Inilah bukti seorang anak yang mempercayai orang tuanya. Si anak, saudara-saudaraku, tidak berjalan menurut kehendaknya sendiri, tetapi dengan sukarela dan senang hati merendahkan diri, seraya mengakui bahwa aman dalam gendongan orang tua. Kepatuhan si anak ini bukanlah sebuah kepatuhan yang buta, akan tetapi sebuah kepatuhan sukarela berdasarkan kepercayaan. Saudara-saudaraku, ibarat katak. Ini anak katak yang ada di punggung induknya. Tenang, aman. Saudara-saudaraku, kepatuhan yang diharapkan seperti seorang anak yang sedang bermain-main di kebun. Tiba-tiba ayahnya melihat anak ini dalam keadaan bahaya sekali. Ayah spontan berteriak, "Tiarap nak!" Maka anak itu langsung tiarap tanpa bertanya. "Sekarang merangkaklah kemari secepat mungkin." Anaknya tetap mematuhinya dengan merangkak. "Sekarang berdiri dan berlarilah kemari." Anaknya juga langsung berdiri dan berlari, menjalankan perintah ayahnya, dan berakhir dalam pelukan ayahnya. Saat si anak melihat ke belakang, ke tempat di mana dia bermain, ternyata di pohon ada menggantung seekor ular yang berbisa. Andai kata si anak bertanya, "Mengapa ayah? Apakah sekarang aku melakukannya? Atau nanti saja? Aku kan sedang asik bermain." Maka saudara-saudaraku, kemungkinan besar akan terlambat. Si anak sudah terlebih dahulu dipagut oleh ular berbisa ini. Tapi ia segera melaksanakan perintah ayahnya. Ini adalah sebuah tanda cinta dan pernyataan iman. Dan setiap orang yang dengan sukacita mematuhi perintah Allah akan menerima janji berkat Allah. Saudara-saudaraku, kehidupan ini seperti lirik lagu What God Had Promised yang ditulis Anne Flynn 1919. Tuhan tidak menjanjikan langit senantiasa cerah,
bunga-bunga keberhasilan sepanjang jalan kehidupan kita. Tuhan juga tidak menjanjikan matahari tanpa hujan, kesenangan tanpa kesusahan, damai tanpa sakit, dan seterusnya. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan setiap hari, karena Tuhan sumber kekuatan. Seperti nubuat Yesaya 43, 1-7. Hidup bersama Tuhan memang tidak menjauhkan kita dari berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Namun Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Di mata Tuhan, kasih tidak pernah habis. Di hati Tuhan, pengampunan selalu diberikan. Di pelukan Tuhan, tak seorang pun merasa sendirian. Bunga melati tumbuh di taman, daunnya patah tertimpa dahan. Kalau hati ini ingin nyaman, percaya saja kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Hidup bersama Tuhan memang tidak menjauhkan kami dari berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Namun Tuhan akan memberi kemampuan untuk melewatinya. Paskah 31 Maret 2024 ini kembali mengingatkan kami, kebangkitan Kristus telah mengubah ratap tangis menjadi sorak-sorai. Saat ini kami mensyukuri pesta demokrasi pemilu 14 Februari 2024 yang telah usai. Kami doakan pasca pemilu supaya tetap kondusif. Kami doakan juga jemaat GBKP dimanapun berada. Bahkan 95 sinode anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Secara khusus setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan para eksekutif, legislatif, dan judikatif. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.